Pada kesempatan siang ini, kita dapat berkumpul di sini untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang jatuh pada 10 Oktober 2022 yang lalu. Maraknya berita kasus KDRT yang saat ini sedang menjadi pembicaraan masyarakat Indonesia akan kita angkat sebagai pembahasan pada siang hari ini, agar kita bisa menjaga diri dari orang yang melakukan tindakan KDRT. Sebelum kita mulai, perkenalkan, saya Dr. Eugenia yang bertugas di ruang hemodialisis yang akan menjadi moderator untuk acara hari ini. Hari ini akan hadir bersama kita narasumber kompeten yang akan membantu kita memahami lebih lanjut mengenai KDRT atau kenali doi sebelum rumah tangga sesuai dengan tema yang kita angkat. Jangan lupa untuk disimak ya sahabat sehat Paulus, dan silakan bertanya karena dua penanya terbaik akan mendapatkan souvenir menarik dari kami. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Dr. Luki Tiehunan, spesialis kedokteran jiwa, menamatkan pendidikan dokter di Universitas Katolik spesialis kedokteran jiwa di Universitas Indonesia tahun 2011. Dr. Luki juga pernah mengajar kelas konseling untuk program studi S2 konseling di STTII atau Sekolah Tinggi Teologia Injil di Jakarta. Dr. Luki adalah dokter spesialis kedokteran jiwa di RSIM Karolus dari tahun 2018 hingga saat ini. Beliau berpraktik di RSIM Karolus setiap hari Kamis dari pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Selamat siang, Dr. Luki. Ceritanya juga udah kebetulan mulai ya. Selamat siang. Terima kasih dok sudah menyempatkan Dokter waktu. Eugenia. Ya, siang dokter. Terima kasih banyak dok sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan sahabat sehat Karolus. Jadi dok, akhir-akhir ini kan sedang kembali marak ya dok berita mengenai KDRT dengan di masyarakat yang beraneka ragam terkait dengan bagaimana baiknya kita menyikapi KDRT. Tapi sebenarnya dok, definisi KDRT itu apa ya dok? Apa yang bisa kita kategorikan sebagai KDRT dan bagaimana cara kita mengetahui oh pasangan kita atau mungkin orang di sekitar kita itu sedang melakukan KDRT dok? Ya, oke. Jadi yang marak itu pemberitaannya ya, bukan KDRT-nya. KDRT dari dulu marak ya, cuma nggak ketahuan ya. Tapi karena ada artis yang melakukan KDRT, jadi marak diberitakan ya, dan memang ini jadi bagus juga meningkatkan awareness kita ya. Jadi KDRT itu sebenarnya ada beberapa jenis ya. Ada yang sifatnya dominasi, itu seorang pria rata-rata sih laki-laki ya, meskipun perempuan juga bisa, tapi paling sering laki-laki. Itu dia seperti mendominasi perempuan, sehingga seperti perempuan itu atau istrinya itu jadi kayak budaknya dia gitu. Jadi menyuruh ini, menyuruh itu, kalau tidak melakukan ini dikasih hukuman, dipukul ya, diperlakukan tidak manusiawi. Nah, mungkin kita berpikir ini kok kayak di film-film aja, itu ada ya, di Indonesia mungkin jarang, tapi di India itu paling sering yang tipe seperti ini. Ya, bahkan tidak tentu kemungkinan ada perempuan yang meninggal karena akibat ini ya. Nah, tapi yang paling sering terjadi itu yang di Indonesia atau yang kemarin terjadi juga itu akibat adanya konflik biasanya. Konflik dari suami dan istri ya. Nah, biasa umumnya kalau perempuan itu kan eh, banyak bicara ya, kadang-kadang menuntut atau menuduh atau mengucapkan kata-kata eh, untuk kata-kata kemarahan dia ya, keluhan-keluhannya dia. Nah, biasa pria itu ya kemudian akan membalas ya, biasa rata-rata jadi cekcok. Nah, tapi kemudian ada beberapa pria itu yang kemudian laki-laki itu yang tidak bisa menahan emosinya. Nah, kemudian keluarlah emosi. Nah, emosi yang keluar itu bisa keluar kata-kata umpatan, kata-kata merendahkan ya, kata-kata ya kebun binatang dan lain-lain, tapi tidak tentu kemungkinan juga akhirnya pemukulan. Nah, biasa di situ awal mulanya. Jadi tipe yang kedua ini yang paling sering terjadi yaitu biasanya KDRT dimulai dengan adanya cekcok ya. Nah, ini kalau mau diketahui tanda-tandanya ya dari sejak awal bagaimana kalau pasangan itu bertengkar. Nah, itu harus dilihat. Ya, kalau tidak bertengkar kan tidak tahu karena KDRT itu tidak terjadi ketika tidak terjadi pertengkaran. Nah, ini berbeda dengan tipe yang pertama yang dominasi tadi. Itu nggak ada pertengkaran, memang terjadi KDRT ya. Tapi kalau
tipe yang kedua ini seringkali didahului oleh adanya pertengkaran. Nah, karena pertengkaran umumnya karena laki-laki itu dia dia fisiknya lebih kuat, nah sehingga biasanya terjadilah pemukulan. Nah, kalau tanda-tanda awal itu mulai kelihatan seorang pria itu, kalau KDRT ya pria terhadap wanita ya, tidak Iya, bisa Dok. mengontrol emosi. Jadi Hmm. ketika seorang pria kelihatan tidak bisa mengontrol emosinya, itu hanya masalah waktu sampai dia akhirnya entah melakukan kata-kata mengucapkan kata-kata yang kasar atau sampai melakukan pemukulan. Itu. Jadi itu tanda-tanda awal sebelum terjadi Hmm. KDRT. Baik, Dok. Oke, Dok. Ya, Jadi kan dari awal ya, Dok, dari kita mulai mengenal pasangan gitu ya, Dok. Nanti-nantinya ya. kan mulai akan aslinya seperti apa gitu ya, Dok. Nah, kalau misalnya kelihatan udah mulai bisa menahan emosi gitu, bentar-bentar kok kayaknya marah terus, itu ya kita harus hati-hati ya, Dok, sebenarnya. Apakah Ya. jadi gitu ya, Dok, KDRT. Nah, Dok, kalau misalnya masih pacaran, Dok, lalu sebenarnya saat pacaran kita sudah menerima tindakan KDRT, baik itu secara kita dipukul secara fisik atau kita mendapatkan umpatan-umpatan kasar yang secara rutin gitu diberikan. Tapi kalau anak muda khususnya ya, Dok, itu kan biasanya masih bucin ya, Dok, ya, masih cinta gitu, susah untuk melepaskan. Nah, itu kita gimana, Dok? Sebaiknya kita menyikapi kondisi ini, Dok. Iya. Jadi ada istilah namanya bucin ya. Hmm. Ada juga bilang cinta itu buta gitu ya. Sebenarnya lebih tepat tuh cinta tuh kayak candu. Kayaknya ada lagunya juga tuh. Memang itu terjadi. Jadi ketika orang bilang jatuh cinta itu atau yang namanya eros itu ya, ada asmara itu memang sepertinya yang baik-baik aja yang dilihat gitu ya. Jadi kayaknya dipukul dikit nggak apa-apa. Mungkin kalau dipukul gitu saat itu sakit, tapi habis berikutnya ketika kangen lagi udah lupa sakitnya gitu kan. Jadi merasa itu nggak apa-apa, lebam-lebam dikit nggak apa-apa, atau sakit hati itu dilupakan karena cinta gitu. Sebenarnya itu bukan cinta, itu sebenarnya lagi ketagihan. Mirip kayak orang yang pakai narkoba, yang habis pakai narkoba terus kena withdrawal syndrome, jadi pingin pakai lagi, meskipun dia tahu kalau pakainya itu akan bikin dia terikat, akan bikin dia susah, bisa bikin dia sakit, bisa bikin masuk penjara, bisa bikin macam-macam, tapi tetap dicari juga. Gitu. Jadi itu yang harus hati-hati dilihat ya. Kalau seandainya ada seorang pasangan kita itu menyakiti kita, baik lewat kata-kata maupun lewat tindakan ya, pemukulan dan lain-lain. Sebenarnya harusnya mulai dievaluasi. Apakah benar dia itu cocok buat kita atau enggak? Karena itu akan terjadi terus, nggak mungkin akan berhenti. Karena itu adalah seperti suatu kebiasaan, suatu emosi yang tidak bisa dia kontrol. Selama seseorang tidak bisa mengontrol emosinya, pasti dia akan melakukan lagi. Karena memang di luar kendalinya dia. Dan biasanya yang terjadi adalah setelah itu minta maaf. Nah, kalau masih asmaranya masih besar, ya pasti dimaafin. Lalu kemudian baikan lagi. Tapi nanti kemudian ada emosi lagi, perbedaan pendapat lagi, cekcok lagi, mukul lagi, atau kata-kata kasar lagi gitu terus. Ya. Jadi itu akan terjadi, lingkaran setan terjadi terus-menerus. Dan kita yang tadinya misalnya tidak emosional, bisa jadi emosi juga. Karena kan ketika seorang dipukul ya dia akan balas juga mungkin. Kalau dia nggak bisa mukul ya dia balas dengan kata-kata juga. Jadi akhirnya saling balas membalas gitu. Akhirnya jadi malah kita menjadi pribadi yang lebih. Seandainya kalau tidak cocok atau hubungannya dibilang toksik, ya lebih baik dihentikan aja ya daripada nanti kita akan membuat diri kita makin buruk dan pasangan kita juga makin buruk gitu. Baik, Dok. Jadi sebenarnya walaupun perasaan pasti berperan banyak, tetap harus menggunakan logika ya, Dok, ya. Iya, akal sehat ya. Iya, Dok. Lalu, Dok, secara tidak langsung dampak apa saja sih, Dok, yang biasanya dialami oleh korban KDRT selain dari mungkin ya secara fisik ada luka, ada demam gitu, Dok. Secara mungkin aspek psikologis itu apa saja sih, Dok, biasanya dampak KDRT terhadap korbannya, Dok? Iya, jadi KDRT itu kan menyangkut, ya tadi saya belum jawab pertanyaan pertama ya. KDRT itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu ada Undang-Undang Penghapusan KDRT itu yang termasuk itu ada 3 yang utama sebenarnya ya, yang kekerasan fisik ya, yang kedua kekerasan verbal atau psikologis, dan ketiga tuh kekerasan seksual ya.
Ya, ada satu lagi sebenarnya penelantaran. Jadi kalau tidak dibiayain, dibiarkan begitu saja, padahal harusnya dibiayain, itu masuk KDRT juga. Jadi kalau orang tua atau suami terhadap istri dia nggak pernah dibiayain, dan yang membuat istrinya menderita ya, membuat istrinya jadi terlantar gitu, itu masuk KDRT sebenarnya ya. Nah, jadi ketika seseorang, tadi pertanyaan apa? Coba diulang. Lupa saya jadi. Pertanyaannya ini dok, mungkin lebih secara psikologis. Dampak ya dampak. Iya betul dok. Kalau kekerasan fisik itu lukanya bisa hilang, tapi dampak itu lebih ke batin, ke psikologi. Jarang sih orang kekerasan fisik tanpa ada kekerasan verbal. Biasanya rata-rata dimulai dengan verbal dulu. Nah, verbal itu seringkali adalah merendahkan, ya kata-kata yang merendahkan, dan bahkan kadang-kadang kata-kata yang memang melupakan kelemahan dari pasangannya. Misalnya kalau kelemahannya, kalau pasangannya itu misalnya apa ya, agak jorok gitu. Nah, kata-katanya itu kamu dasar jorok lagi gini. Nah, kan kena pada bagian yang dia lemah gitu. Kalau pasangannya itu misalnya apa ya, ada jerawat, nah nanti dibilang kamu nih jerawatan, atau ada apa, pokoknya semua yang lemah itu justru jadi apa ya, kata pintu masuk untuk makin merendahkan. Jadi bayangin, kita sendiri sudah gak percaya diri atau merasa bahwa itu adalah bagian dari kelemahan kita yang sebenarnya mau kita tutupin, ya kan, ya harusnya pasangan kita nutupin itu, harusnya diangkat yang baik-baik dari diri kita. Tapi bagian itu justru yang diserang. Jadi bayangkan itu dampak psikologisnya sebenarnya luar biasa. Jadi sebenarnya dampak psikologi itu jauh lebih meninggalkan kesan lebih lama bertahun-tahun kemudian dibanding kekerasan fisik. Meskipun tentu aja kekerasan fisik itu bisa berdampak fatal ya, bahkan bisa menimbulkan kematian. Tapi kekerasan psikologi itu dampaknya meskipun nggak gitu kelihatan, tapi itu berdampak pada kepribadian. Jadi bisa berubah, kepribadiannya bisa lebih apa ya, jadi nggak percaya diri. Yang tadinya orang ceria bisa jadi nggak, jadi tertutup, jadi nggak ceria lagi dan lain-lain. Jadi itu dampaknya besar dan itu bisa jadi trauma di masa lalu. Misalnya seorang anak-anak ya yang mengalami KDRT dalam rumah tangga itu bisa sampai dewasa jadi nggak percaya diri, nggak percaya sama pria, nggak percaya dalam nggak percaya terhadap pernikahan, ya meskipun kadang-kadang juga anak itu tidak mendapatkan efek langsung dari KDRT, dia hanya melihat atau menyaksikan. Ada beberapa pasien itu saya yang mengalami depresi yang dia bukan korban KDRT langsung, tapi menyaksikan pertengkaran terus-menerus, itu juga berdampak juga, ya. Dan kadang-kadang ketika orang tuanya misalnya sudah tidak lagi bertengkar sehebat dulu gitu ya, mungkin udah gencatan senjata gitu ya, nggak berdamai tapi gencatan senjata, jadi diam-diaman biasanya gitu, tapi tetap berdampak. Anak itu tetap merasa insecure ya, tetap merasa rumah itu yang harusnya home sweet home ya, rumah adalah kalau kita ada kesusahan kita ingatnya rumah, tapi ini enggak, kita malah keluar dari rumah. Dan berdampak kadang-kadang anak itu pingin menikah biar cepat keluar dari rumah. Nah, padahal kan salah, dengan menikah malah dia akan masuk ke dalam perangkap yang lain, bisa aja begitu. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan seorang anak itu akhirnya ke depannya akan mengalami peristiwa pengalaman traumatis itu akan mengikuti dia terus kemana dia pergi sampai dia dewasa, bahkan sampai kalau dia berumah tangga sekalipun. Ya, itu dampaknya. Jadi semakin kecil seseorang mengalami efek psikologis, semakin akan sulit untuk dihilangkan sampai dewasa dan mempengaruhi kehidupan seorang itu sampai ke kemudian hari ya. Gitu. Oke dok, jadi cukup signifikan dan agak menakutkan ya dok ya sebenarnya dampaknya ya. Kayak bom waktu lah gitu ya, yang ditanam di dalam jiwa seorang itu. Iya dok. Oke. Jadi seperti yang tadi dokter jelaskan juga ya dok, ternyata KDRT itu bentuknya bukan cuma secara fisik, misalnya pemukulan atau sebagainya yang dampaknya terhadap fisik, tapi masuk berkata-kata kasar, merendahkan, lalu secara seksual juga ditelantarkan ya dok. Baik dok, lalu kalau misalnya seseorang mengalami KDRT dok, apakah wajib memeriksakan dirinya kepada ahli gitu, dan mungkin misalnya untuk orang yang mengalami KDRT, langkah pertama yang harus dilakukan itu bagaimana sih dok? Ya, pertanyaan satu-satu ya, saya kadang-kadang lupa yang kedua nanti. Iya dok, boleh dok. Yang pertama itu apa tadi? Lupa, tanya kedua yang pertama lupa. Jadi apa saja sih dok yang harus dilakukan oleh korban KDRT gitu dok?
apa yang dilakukan korbannya ya. Sebenarnya ya pertama kita harus sadar iya, ya, tingkatkan awareness. Kalau anak-anak dia nggak sadari, makanya orang tua yang harus sadar. Ya, membawa anaknya berobat supaya jangan sampai nanti anaknya ngalamin masalah ini di kemudian hari ya. Itu. Jadi kalau orang tua merasa kok mereka sering cekcok gitu, ya. Nah, coba lihat anaknya, mungkin coba tanya, coba komunikasi, buka komunikasi. Jangan-jangan anaknya itu bisa ngalamin KDRT ya, bisa mengalami perasaan traumatik ya, itu harus ditanyakan ya. Dan kalau kita yang mengalami, ya sama seperti gangguan lain pada umumnya, bisa mengalami cemas, bisa mengalami depresi, dan lain-lain ya, kita harus obatin. Karena perasaan yang negatif, perasaan depresi misalnya, itu akan membuat kita tidak siap dalam berinteraksi dengan pasangan kita. Jadi bayangkan aja, pada kondisi normal pun, ketika mood kita masih bagus, kita akan mudah misalnya tersinggung atau mudah untuk berespon negatif terhadap suatu respon negatif dari pasangan. Apalagi kalau mood kita lagi jelek. Mungkin pasangan kita hanya nada tinggi aja, kita udah jadi marah. Dan akhirnya jadi lingkaran setan tuh. Hanya perlu satu orang yang memantik apinya, yang lainnya akan meneruskan seperti menyiram bensin ke bara gitu. Jadi akhirnya jadi menyala, jadi besar. Dan seringkali itu polanya tuh kurang lebih seperti itu. Selalu kalau ada pertengkaran saya selalu nanya, jadi awal mulanya seperti apa? Jadi awal mulanya tuh hanya bahkan kadang-kadang sederhana saya bilang selamat saya bilang kasih salam gitu ya kasih salam gitu terus kemudian nggak dibalas jadi marah atau coba tanya kamu udah makan belum, nggak dijawab jadi marah. Jadi lama-lama makin sensitif gitu perasaannya. Itulah sebabnya kalau kita udah merasa bahwa kita bukan diri kita lagi cepat segera diobatin supaya mood kita bisa kembali pulih. Karena kalau tidak nanti kita masuk di dalam suatu lingkaran setan. Nah, itu kalau kita. Nah, kalau menurut kita masalahnya itu ada pada pasangan kita, ya berarti pasangan kita perlu juga diobatin. Karena kadang-kadang seperti tadi dikatakan seorang yang melakukan KDRT bisa jadi dia mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosinya. Ada beberapa tipe kepribadian tertentu, misalnya borderline personality disorder, itu mengalami kesulitan mengontrol emosinya. Nah, itu bagusnya diobatin juga supaya dia lebih bisa mengontrol emosi sehingga komunikasi bisa lebih baik. Atau bisa jadi masalahnya dua-dua sebenarnya bisa mengontrol emosi dalam keadaan normal, tapi karena seringnya bertengkar, jadi akhirnya bisa kelepasan. Nah, berarti masalahnya itu di komunikasi. Nah, perlu juga konseling, tapi konseling pasangan sama-sama, sehingga mencari titik masalahnya, akar masalah itu di mana. Nah, sehingga bisa diselesaikan masalah mereka. Karena kalau masalahnya selesai, pertengkaran tidak terjadi, ya KDRT tidak terjadi juga. Gitu. Karena kita harus ingat, yang paling banyak KDRT terjadi karena pertengkaran tadi. Jadi kalau pertengkaran ini bisa kita hindari atau kita selesaikan, nah, kemungkinan bisa diredakan. Nah, kenapa sampai pertengkaran itu kadang-kadang bisa meluap? Selain salah satunya mengalami kesulitan emosional, kadang-kadang itu karena ada rasa kayak prediksi gitu bahwa kan ini sudah sering terjadi, sehingga kayak satu pasangan berpikir, ini kayaknya bakal akan begini nih. Jadi kayaknya dia seperti mengantisipasi itu, lalu dia seperti mau menang, dia nggak mau kalah, sehingga dia akan melakukan kata-kata yang menurut dia bahwa dia akan menang. Nah, ini malah akan membuat bola makin panas gitu ya, makin lama makin panas. Jadi ini nggak menyelesaikan masalah. Jadi kalau masing-masing pasangan tidak tahu cara menyelesaikan masalah, ya bukan hal yang salah jika membawa itu ke profesional ya, ke psikolog misalnya untuk melakukan konseling pasangan, atau bisa ke psikiater ya. Jadi kurang lebih itu. Jadi apakah masalah terjadi pada individu atau masalah terjadi pada komunikasi antara individu. Jadi kalau masalah itu terjadi pada individu, kadang-kadang individu yang bermasalah ini diobatin bisa membaik. Tapi kalau masalahnya pada komunikasi, maka komunikasinya yang harus diperbaiki. Jadi kita mencegah sebelum terjadi dampak dari KDRT. Karena kalau sudah terjadi dampak KDRT, kadang-kadang bisa terjadi ada perasaan kayak dendam, marah, benci. Nah, ini kan jadi lebih susah lagi diobatinnya sebenarnya. Ya, mungkin itu. Itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua apa ya? Mirip-mirip sih dok, jadi tadi pertanyaannya saling melanjutkan saja dok. Udah, jangan-jangan saya udah jawab dua-duanya ya? Udah terjawab dok dua-duanya.
Jadi intinya kita harus mengidentifikasi, mengenali dulu ya dok ya bahwa itu ada kemudian kira-kira sumbernya masalahnya tuh dari mana sih gitu ya dok. Kemudian dari situ baru kita tangani sesuai dengan sumber permasalahannya dari mana. Dan untuk yang bingung mungkin ke tenaga ahli yang mana, nah itu bisa ke psikolog atau ke psikiater ya dok. Baik dok. Tadi kan dokter sempat bilang tuh dok di awal-awal kalau KDRT ini kan dia merupakan kebiasaan ya dok ya yang sebenarnya sulit untuk diubah gitu, dan tidak selalu kita bisa menciptakan perubahan yang permanen, nantinya tidak akan melakukan KDRT lagi dok. Jadi apakah sebenarnya orang yang melakukan KDRT dok ini dapat benar-benar berubah tidak melakukan tindakan KDRT lagi, misalnya pada suatu rumah tangga di mana kan dilemanya itu kan antara mempertahankan rumah tangga misalnya untuk anak-anak dengan bercerai karena salah satu pihak sudah tidak tahan lagi gitu dok. Tanggapan dokter bagaimana dok? Nah, jadi pertanyaannya mana nih? Kayaknya ada 2 pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya dok, apakah pelaku KDRT itu dapat berubah menjadi tidak berubah ya. Nah, saya jawab itu dulu ya. Jadi gini, semakin seorang itu makin tua, itu makin susah diubah. Makanya paling bagus itu KDRT itu kalau terjadi misalnya pasangan muda masih muda itu lebih mudah. Kalau itu baru berobat mungkin umur 40 tahun, 50 tahun, masa KDRT terjadi sampai 20 tahun usia pernikahan itu bisa terjadi tuh. Itu susah banget. Pernah ya dok? Jadi kadang-kadang mereka ambil solusinya adalah jadi perang dingin. Jadi akhirnya nggak mau ngobrol karena kalau ngomong itu jadi menimbulkan pertengkaran. Coba bayangin seperti itu. Ya, kalau di luar negeri itu sebenarnya udah bercerai. Tapi seringkali di dalam negeri karena ada agama ya, faktor agama itu yang membuat tidak bercerai. Tapi sebenarnya hatinya sudah bercerai karena buktinya udah nggak komunikasi. Atau mungkin hal yang lain karena menjaga nama baik. Kalau bercerai nama baik kurang baik. Atau mungkin karena asal anak, nanti anaknya kalau bercerai anaknya gimana. Kita nggak pernah tahu bahwa kalau tidak bercerai sama aja. Anak juga tetap tertekan. Tetap anaknya bisa depresi. Karena anak kan melihat suasana rumah kok tidak harmonis. Ya. Dan seringkali misalnya papanya bilang, kasih tahu ini sama mama. Lalu pergi ke mama bilang, kamu ngomong begini sama papa tuh bayangin ya. Anak jadi perantara. Nah, belum lagi terjadi papanya nyalain mamanya di depan anak. Mama kamu tuh biasa begini-gini. Terus mamanya juga menyalain papa. Jadi menyuruh anaknya memilih mau pilih papa atau pilih mama. Kan susah juga ya. Itu kayak buah sayang malakama. Nggak boleh masalah orang tua itu dibebankan ke anak, suruh anak milih ya nggak bisa ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu bahwa itu orang tua itu nggak tahu ya. Jadi makanya segera selesaikan waktu masih muda. Jadi belum timbul kebencian atau timbul dendam. Kalau sudah timbul dendam, kebencian itu akan lebih sulit untuk diobatin. Jadi kalau awal-awal kok sering banget bertengkar nih, ya itu masih bisa berubah ya. Segera kalau kita nggak tahu masalahnya di mana, nggak apa-apa datang aja. Nanti baru kita identifikasi masalahnya di mana. Mungkin salah satu pasangannya itu gampang emosional. Nah itu diobatin. Kadang-kadang begitu diobatin, emosinya lebih terkontrol. Nah kadang-kadang komunikasinya menjadi lebih baik. KDRT tidak terjadi. Ya, tapi ketika misalnya bukan masalah emosional, tapi masalahnya tadi pada komunikasi yang kurang bagus, nah berarti perbaiki komunikasinya, ya kadang-kadang begitu. Jadi kita nanti identifikasi ya. Jadi sebelum parah lebih baik kita obatin. Yang penting ada niat dulu. Jadi jangan sampai punya pikiran bahwa saya bisa berubah kok, gitu. Ya buktikan. Kalau nggak bisa segera cari pertolongan, ya. Karena mengubah kebiasaan itu nggak mudah sebenarnya. Jadi coba buktikan. Kalau ternyata nggak bisa, ya udah segera cari pertolongan gitu. Harusnya kita bisa merasakan itu. Dan jangan juga kamu nih yang harus berobat. Ini yang paling sering tuh. Jadi bertengkar, kamu tuh yang udah gila tuh, kamu yang pergi berobat sana. Nah, padahal kan masalahnya sama-sama. Datang aja berdua. Ya, nanti biar dokter yang bilang siapa yang gila gitu ya. Jadi jangan masing-masing menuduh gitu. Siapa yang gila, siapa yang gila. Maksudnya pada utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah. Tapi dengan kamu aja yang berobat nih, kamu udah gila, malah sebenarnya nggak menyelesaikan masalah. Iya, kadang-kadang ada yang datang berobat lalu dia berobat tuh karena dia sudah tidak tahan lagi begitu ya. Nah, sedangkan pasangannya tidak merasa dia salah, kan susah juga ya. Kalau memang sama-sama ingin menyelamatkan rumah tangga, datang sama-sama. Itu yang datang sama-sama itu kemungkinan untuk rumah tangganya itu diselamatkan dan menjadi lebih baik itu lebih besar dibanding yang datang cuma satu pasangan. Nah, tidak tertutup kemungkinan dan tidak jarang itu ketika saya mengundang pasangan yang tetap nggak datang. Jadi pasangan yang merasa dirinya benar dan tidak sakit dan pasangannya lah yang salah, justru dia yang paling sakit.
Siapa yang tidak merasa sakit dulu, dia sakitnya paling besar. Karena biasa gini, sakit itu ya kalau mental ya, kalau masih kecil itu kita sadari bahwa kita ada bermasalah. Tapi kalau sudah berat, kita nggak sadar kalau kita bermasalah. Tapi orang lain sadar bahwa kita bermasalah. Jadi seseorang yang tidak sadar bahwa dia sakit, cuma dua kemungkinan. Memang dia tidak sakit, atau dia sakitnya udah berat. Jadi kalau kita nggak tahu nih, kita sakit atau tidak, kita tanya di orang-orang sekeliling kita. Kalau orang-orang sekeliling kita bilang kamu ada masalah, berarti kamu udah berat karena kamu nggak rasa sakit, orang lain yang ngelihat. Gitu. Ya, jadi paling bagus adalah kalau kita masih merasa menyadari, itu paling tepat. Segera datang untuk cari pertolongan. Kemungkinan sembuhnya makin besar dan kemungkinan masalahnya teratasi makin besar. Gitu. Oke, Nah, itu yang pertanyaan kedua tadi apa ya? Sudah dok, terjawab juga sih dok. Ya. Sudah ikut terjawab juga dok. Jadi intinya kita seperti semua masalah ya dok ya, kita tangani sejak dini gitu ya. Ya. Dengan demikian ya masalahnya mungkin lebih mudah diselesaikan. Masing-masing pihak juga kan lebih nyaman dalam hubungannya atau dalam pernikahannya gitu ya dok. Baik dok. Kemudian dok, bagaimana sebaiknya lingkungan sekitar seperti teman dan keluarga yang berada di sekitar pasangan yang di dalamnya tuh terdapat faktor KDRT ini menyikapi kondisi ini dok? Ya, jadi KDRT itu sebenarnya bukan delik aduan ya. Kalau di dalam undang-undang di dalam rumah tangga itu ada kalau orang melakukan perselingkuhan atau persinahan itu delik aduan. Itu delik aduan. Tapi kalau delik aduan itu artinya tidak akan diproses selama belum ada yang mengadu. Tapi kalau KDRT itu sekarang bukan lagi delik aduan, bukan sekarang ya. Sejak undang-undang ini ada ya tahun 2004 itu deliknya delik pidana. Nah, pidana itu bunyinya apa? Barang siapa mengetahui adanya tindak kejahatan wajib melaporkan. Jadi artinya kalau kita tahu tetangga kita itu ada anaknya KDRT atau ada KDRT lah di situ, sebenarnya tetangga itu wajib melaporkan ke polisi, ke pihak berwajib. Karena itu sama seperti melihat suatu tindak kejahatan. Kalau tidak melaporkan justru salah sebenarnya. Ya, jadi kalau ada pemukulan, ada kata-kata kasar, ada apa, kita kadang-kadang nggak tahu bahwa itu sebenarnya satu yang salah yang harus segera ditindaklanjuti. Ya, nah, menjadi masalah itu adalah biasanya orang selalu berpikir bahwa kalau sudah sampai di polisi itu hukumannya selalu penjara. Padahal nggak begitu. Kita harus tahu sekarang ya bahwa polisi sekarang lagi mengedepankan apa? Restorasi justice. Harus tahu nih. Ini lagi di apa ya? Lagi digaungkan nih. Jadi polisi juga sedang akan melakukan ini. Restorasi justice itu adalah segala sesuatu yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan itu yang akan dikedepankan. Kalau enggak nanti penjaranya penuh, kasihan banget gitu loh. Dikit-dikit penjara, dia penjara. Penjara tuh hanya benar-benar untuk yang mereka yang kriminal aja, yang kriminal murni. Tapi kalau mereka yang sebenarnya masih bisa diatasi secara kekeluargaan harusnya bisa. Nah, sebenarnya kenapa perlu dilaporkan polisi? Karena perlu kadang-kadang suatu ancaman. Kalau nggak ada ancaman tuh orang selalu menganggap itu remeh. Jadi ketika sudah ada di polisi kan orang baru merasa ini penting, ya kan? Misalnya contohnya bertengkar, terus kemudian kata-kata kasar, terus kemudian istrinya misalnya yang paling sering ya, meskipun bisa sebaliknya, ya, tapi yang paling sering tuh istrinya yang mulai menyadari ya bahwa ayo kita datang ke konselor pernikahan misalnya begitu ya. Ah kamu aja, kamu itu yang begini-gini misalnya suaminya seperti itu ya. Dan itu terjadi berulang kali gitu kan. Nah akhirnya terjadi misalnya pemukulan dan lain-lain. Nah, kadang-kadang tuh perlu supaya suaminya sadar bahwa ini penting. Jangan diulangi terus gitu. Dan ini sebenarnya untuk kebaikan suaminya juga. Ya, jadi ketika nanti dilaporkan ke polisi, polisi itu akan datang, akan didengarkan ya kedua belah pihak dan kemudian polisi akan membuat suatu surat semacam ancaman gitu ya, ada ancaman bahwa kalau terjadi sekali lagi, maka kamu bisa masuk penjara loh. Nah, itu kan membuat suatu karena ini ada undang-undangnya nih, ada delik hukumnya nih ya. Nah, itu kan membuat seorang laki-laki, misalnya suaminya yang paling sering ya, bisa sebaliknya, itu akan berpikir dua kali kalau dia melakukan itu lagi. Nah, dari situlah baru mungkin bisa pintu masuk. Nah, kalau tidak mau nanti terjadi lagi, kita berobat aja. Nanti kalau terjadi lagi di penjara loh, ya, mungkin akhirnya bisa di penjara. Karena nanti kalau terjadi benar-benar di penjara. Dan menurut saya, seandainya pun di penjara, menurut saya itu jauh lebih baik. Lebih baik seseorang itu belajar hard way, secara keras. Ya, kadang-kadang kita perlu belajar soft way secara halus, secara lembut ya, ditegur ya.
dikasih nasihat, itu kita udah belajar. Tapi beberapa orang perlu hard way, harus dicambuk, dipukul, dipenjara, baru dia sadar. Jadi penjara sebenarnya juga termasuk salah satu cara. Misalnya ya 1 bulan di situ renungkan nasibnya kamu. Ya siapa tahu dia sadar dan dia tidak melakukan lagi, jauh lebih baik. Orang tuh perlu suatu yang mengalami pengalaman yang bermakna secara signifikan baru orang itu berubah. Karena berubah itu tidak mudah. Jadi perlu suatu yang signifikan dan banyak orang yang akhirnya bisa berubah asalkan pertama ada niat yang baik dulu. Kalau dia punya niat yang baik, biasanya setelah dia merenungkan semuanya dia bisa berubah. Biasanya yang membuat seorang tidak berubah itu karena selalu merasa dirinya tidak salah. Pingin lawannya atau pasangannya yang berubah. Kalau saya sih enggak, saya udah bener kok. Pasangan saya yang salah. Nah, tapi sekarang harus coba diubah mindsetnya supaya kita tidak bilang siapa benar siapa salah. Ayo bersama-sama. Jadi baik sama-sama pasangan datang untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, mungkin itu akan membuat ke depannya bisa lebih baik karena dengan adanya mungkin ancaman dari hukuman dan lain-lain itu bisa membuat seorang itu merasa ini sesuatu yang penting dan akhirnya mau mencari pertolongan. Artinya gini, semua yang sudah dibuat ya, undang-undang semua itu sebenarnya udah dipikirkan. Jadi ikutin aja. Ya, ikutin aja. Kalau memang perlu dilakukan aja. Jadi nggak usah terlalu takut. Karena ada banyak yang takut. Karena takut nanti kalau di penjara gimana anak-anak. Padahal kadang-kadang itu semuanya tuh bukan sesuatu yang pasti akan seperti itu. Ya, ada jalannya gitu. Dan pasti itu lebih baik dibanding kalau tidak. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin udah terjawab ya. Termasuk abuse secara verbal itu juga termasuk delik aduan dong. Delik pidana dong, maaf. Ini yang susah. Karena kalau kekerasan verbal itu dia harus melakukan visum et repertum psychiatricum. Kalau delik fisik itu cukup visum et repertum aja. Nah, biasanya dokter itu dokter forensik. Ya, dan karena fisik bukti-buktinya kelihatan tuh jelas kan lebamnya segala macam tapi yang susahnya itu kadang-kadang kalau baru dia melakukan visumnya itu lukanya udah mereda menghilang ya, makanya paling penting tuh KDRT yang dilakukan misalnya fisik yang ada itu segera lakukan visum jadi ada buktinya. Jadi seandainya mau dilaporkan ke nanti mau dituntut itu nanti mau 1 tahun kemudian nggak apa-apa kan sudah ada visumnya dulu. Karena kadang-kadang tuh suka telat gitu. Saya mau menggugat cerai atau saya mau melaporkan pasangan saya, tapi itu dilakukan misalnya 3 bulan yang lalu, di mana baru saat itu mau divisum. Agak susah karena udah hilang. Jadi kalau mau pintar, begitu kena KDRT langsung divisum aja dulu. Ini buktinya udah ada gitu. Bergening posisinya lebih tinggi. Nanti tinggal bilang sama pasangan, ayo kalau nggak mau ke psikiater saya bawa ini ke polisi. Nah kan nggak mau mesti datang tuh. Jadi harus pinter dikit. Jadi ada bargaining powernya ya dok ya. Gitu ya. Tapi kan jangan berpikir begini. Kalau gitu nanti saya biarkan diri saya dipukul. Nanti baru saya bawa visum ya jangan. Usahakan jangan dipukul. Makanya kalau sudah terlanjur dipukul langsung dibawa. Bukan nanti tunggu nanti bakal dipukul. Usahakan bisa dicegah ya. Jadi kalau itu yang fisik. Nah kalau yang mental ya nggak susah karena nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan sehingga memang harus dibawa ke psikiater. Jadi kita yang melakukan visum et repertum psychiatricum. Nah itu gak mudah karena perlu wawancara berulang kali ya. Dari dua bisa lihat bahwa yang dia ngomong benar atau tidak ya, bukan karangan dan bisa menempatkannya benar-benar sesuai porsinya. Jadi kadang-kadang mungkin pasangannya perlu diundang juga untuk lihat dari sudut pandang pasangannya gimana sampai bisa menemukan suatu gambaran mentalnya seperti apa. Nah kalau memang ternyata ada masalah di situ, baru itulah yang akan memperkuat adanya KDRT untuk yang masalah verbal atau psikis tadi, ya, yang mental. Tapi kalau tidak ke psikiater, susah untuk dibuktikan. Ke psikiater aja kadang kita susah buktikan, apalagi nggak ada psikiater. Susah membuktikan ada kekerasan verbal atau kekerasan psikis. Yang paling gampang dibuktikan ada kekerasan fisik, gitu. Tapi kekerasan verbal itu dampaknya itu memang nyata dan bertahun-tahun. Ya, luka fisik bisa hilang, tapi luka batin tuh kadang nggak hilang, lama sekali hilang. Dan karena akumulatif ya, terus-menerus akumulatif itu akan dampaknya jadi signifikan ya. Baik, dok. Jadi sebenarnya bisa aja juga dilaporkan ya dok ya, dan ada juga pemeriksaan khusus yang bisa dilakukan juga untuk menilai apakah ini beneran terjadi KDRT yang jenis verbal abuse.
verbal abuse. Cuman jarang ya. Paling banyak itu yang Jarang fisik. dok. Yang verbal Jarang itu sih ya jarang. dok. Makanya saya sih agak prihatin ya. Karena dampak verbal ini sebenarnya berkepanjangan. Ya, fisik tidak seberkepanjangan verbal. Karena yang diingat-ingat oleh pasangan sampai misalnya dendam, bukan karena dipukulnya, tapi kata-kata kasarnya itu yang diingat-ingat, yang menyakitkan. Mm-mm. Yang pernah ngalamin mungkin dari antara pemirsa bisa jawab kalau ada. Baik dok. Kemudian dok, kalau misalnya nih kita sendiri menyaksikan ada tindakan KDRT yang dilakukan di depan umum dok. Misalnya kita melihat ada pasangan terus mungkin pihak laki-lakinya memukul pihak ceweknya gitu di tempat publik. Itu sebenarnya apakah orang luar dok itu boleh memberikan tindakan tegas kepada pelakunya saat kita menyaksikan hal tersebut? Batas kita gimana sih dok sebenarnya? Masalah tindakan kan nggak bisa karena kan kita bukan siapa-siapa. Yang bisa kita lakukan cuma melaporkan. Itu aja paling. Jadi paling kita iya misalnya kalau kita tahu dia siapa, tinggal di mana lah, kita bisa melaporkan ke RT RW setempat untuk memperhatikan keluarga ini dong, karena keluarganya ini kemungkinan ada masalah, jadi biar diperhatikan warganya. Nah kalau memang ada masalah, RT RW yang melaporkan. Karena kan kita susah melaporkannya, kita nggak kenal kan, kecuali itu saudaranya atau teman atau apa. Tapi kalau di situ ada terjadi pertengkaran, ya kita melerai bisa. Ya melerai kan siapa aja bertengkar, gak harus ke DRT kan. Orang bertengkar berkelahi kan memang kita perlu lerai ya, tanpa itu KDRT siapapun yang berkelahi ya perlu dilerai ya. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kita yang kena. Melerai paling bagus itu sebenarnya adalah memanggil pihak berwajib ya, bukan kita sendiri ya. Ya kayak gitu. Baik. Oke dok, jadi kelihatannya nih dok cukup banyak nih pertanyaan yang masuk nih dok terkait dengan sesi kita hari ini dok. Izin saya mulai sesi tanya jawabnya ya dok? Ya. Baik dok, jadi ini ada pertanyaan yang cukup sering berulang ya dok ya. Apa saja sih faktor bisa terjadinya KDRT dalam suatu hubungan atau suatu rumah tangga dok? Ya tadi yang sudah dijawab pertama, awal mulanya terjadi karena itu kan dipercocokkan itu. Percocokkan, kemudian tidak ada, tidak sama-sama tidak bisa menerima perbedaan pendapat, masing-masing merasa memegang pendapatnya yang paling benar, lama-lama akhirnya intensitas makin tinggi, mulai kata-kata yang mulai kasar, lama-lama akhirnya bisa sampai ke pemukulan ya. Atau yang kedua sebenarnya bisa akibat awalnya satu sudah mulai emosi dulu. Ya, misalnya dia menuduh si A misalnya selingkuh atau apa. Nah, ini kan udah emosi dulu. Nah, ini lebih gampang lagi. Udah emosi, dia akan menularkan emosinya kepada si B. Nah, kalau kebetulan si B juga nggak bisa ngontrol emosi, ya dia akan memukul si A. Bisa terjadi seperti itu. Jadi, sudah ada ketidakmampuan mengontrol emosi di situ. Ya, sehingga terjadi pertengkaran. Itu awal mulanya. Makanya kalau awal mulanya disebabkan karena komunikasi, ya perbaiki komunikasinya. Nah, kalau awal mulanya terjadi karena ada salah satu pihak yang tidak bisa ngontrol emosi, ya itu yang diobati atau diajarkan gimana cara anger management. Ya. Baik dok. Satu pertanyaan lagi nih dok yang cukup menarik dan cukup relevan kelihatannya ya dok ya. Kan biasanya orang itu pas pacaran sama pas menikah itu kan suka beda ya dok. Pas pacaran mungkin belum terlalu kelihatan sifat aslinya seperti apa gitu. Yang dari pacaran kayaknya oke-oke aja nih, baik-baik aja. Pas menikah kok jadinya berubah jadi kasar gitu misalnya ya dok. Ada nggak sih dok tips-tips yang mungkin yang bisa dokter bagikan cara mengenali kalau calon pasangan hidup kita itu ada mungkin kepribadian tertentu atau sifat-sifat tertentu yang kita melihat terus, oh ini kayaknya kita harus waspada ke depannya bisa terjadi kekerasan gitu dok. Ya, ingat ya pacaran itu artinya kita mau mencari orang yang tepat untuk dijadikan pasangan hidup kita seumur hidup kan. Nah makanya kita itu harus buka telinga, buka mata lebar-lebar. Kan lagi nyari, mana ada orang mencari sesuatu matanya ditutup. Kan harus dibuka lebar-lebar ya. Nah, jadi kenali semua termasuk keburukan-keburukannya, jangan ditutup. Nah, tapi kita juga harus sadari bahwa saat itu kita juga sedang terbutakan oleh asmara. Harus sadar gitu. Sehingga apa? Karena kalau kita lagi asmara itu kita cenderung akan mengecilkan keburukan, akan mencoba menutupi atau mengabaikan. Nah, itu kita harus sadari bahwa itu jangan terjadi.
Ya, jadi jangan baru kaget nanti kalau udah menikah, nggak boleh. Harusnya sudah tahu saat pacaran, sehingga kita bisa punya pilihan apa mau dilanjutkan, berarti kita sudah siap. Tahu kita hentikan, mungkin sakit tapi lebih baik daripada kehidupannya seperti di neraka. Ya itu nggak usah ke neraka kan, kehidupannya udah seperti neraka. Gitu. Ya, jadi kasihan ya. Jadi jangan ya menikah dengan pria yang salah atau wanita yang salah, itu akan menimbulkan kehidupan seperti neraka ya. Dan kalau sudah menikah kan susah untuk berpisah, bercerai ya, tidak mudah apalagi kalau udah punya anak. Jadi lebih paling mudah itu adalah berpisah saat masih pacaran. Itulah sebabnya lakukan step-step ketika pacaran. Jangan kalau bisa pacaran itu dimulai dari teman atau sahabat. Jangan baru kenal 1 bulan udah pacaran. Ya, jadi mulailah dari berteman dulu. Kemudian rasanya udah cocok segala macam. Nah, kemudian ke sahabat. Nah, dari sahabat itu akan bisa kelihatan kadang-kadang ada konflik dan lain-lain. Nah, dari situ bisa kelihatan tuh kalau dia lagi marah, gimana nih kemarahannya seperti apa nih ekspresi emosinya. Kalau dia ada masalah, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah. Jadi semua itu akan membuat kita menjadi kenali pasangan kita. Kalau menurut kita pasangan kita, atau bahkan diri kita sendiri ketika lagi marah kita juga emosi, itu adalah saat yang tepat untuk datang untuk konseling. Jadi paling bagus adalah datang konseling saat masih pacaran. Jangan tunggu udah menikah. Gitu dong. Iya, jadi konseling pasangan namanya, couple counseling ya. Jadi coba komunikasinya dari situ nanti akan kelihatan bahwa karena kamu mungkin ada ciri borderline personality, mungkin ya, atau kamu ada ciri narsisistik. Jadi narsis itu kayak apa? Kelihatannya egois, menyombongkan diri. Nah itu juga menjadi akar. Ada 3 ciri kepribadian yang mudah, yang bisa menimbulkan KDRT. Borderline yang paling sering, ya. Kalau bahasa Indonesia tuh ciri kepribadian ambang ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya apa namanya, borderline personality trait atau personality disorder, dan yang terakhir narsisistik. Narsisistik, borderline sama satu antisosial, ini 3. Borderline, narsisistik, antisosial. Antisosial itu yang tadi saya bilang di tipe yang pertama yang kayak di India itu, jadi dominasi, dia memperlakukan orang lain itu seperti budaknya ya. Tapi kalau yang di Indonesia yang paling sering terjadi, entah dia narsisistik, merasa egonya tinggi, jadi memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenang. Dan yang kedua borderline. Nah, borderline ini yang paling sering karena emosi nggak stabil, nggak bisa mengontrol emosi. Borderline sebenarnya paling banyak pada perempuan. Jadi ketika perempuannya emosional, terus kemudian perempuannya mengucapkan kata-kata yang menyakitkan pasangannya, terus pasangannya nggak bisa balas. Karena laki-laki biasanya kata-katanya nggak begitu pinter. Akhirnya dia membalasnya dengan pukulan. Ya, yang rugi adalah perempuan ya, karena pukulan kan membuat dia bisa terluka. Ya, tapi dia tidak sadar, kadang-kadang kata-katanya juga melukai hatinya pria juga. Nah, pria itu berusaha defensif, mencegah supaya jangan dia terluka. Jadi dia tapi kan bisa membalas dengan kata-kata, dia membalas dengan pukulan. Ini sering terjadi. Yang dua-duanya sama-sama rugi. Yang satu akhirnya bisa terluka, yang satu bisa terancam penjara. Jadi dua-duanya akhirnya jadi rugi. Nah, saya pikir kalau itu terjadi ya harus segera dikenali, diperbaiki. Tidak tertutup kemungkinan itu bisa membaik kok. Akhirnya bisa mengenali masalahnya di mana, bisa segera berubah. Kalau masih muda, masih pacaran itu masih bisa berubah. Ujung-ujungnya paling jelek pun berpisah, jadi belum menikah, dan itu jauh lebih bagus daripada menikah akhirnya KDRT terjadi dalam pernikahan. Ya, jadi jangan sampai terjadi KDRT terjadi di pernikahan, karena berdampak itu bukan hanya pada dua pihak, pihak ketiga yaitu anaknya, dan itu yang paling sering, yang tidak bersalah ini menjadi korban. Kan sayang. Oke. Baik, Dok. Jadi memang sudah. Iya, Dok, ada tambahan lagi, Dok? Ya, Pak. Oke, Dok. Memang sebaiknya kalau sudah pacaran, sudah serius ingin lanjut ke jenjang yang lebih lanjut, itu memang sebaiknya melakukan konseling pasangan dulu ya, Dok ya. Itu mungkin salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk nantinya agar mencegah atau ya kita meminimalisasi kemungkinan terjadinya KDRT di kemudian hari gitu ya, Dok. Kalau konseling pasangan itu kalau sudah ada masalah, bertengkar dan lain-lain. Kalau mau masuk ke pernikahan, konseling pranikah namanya. Oh, beda. Di konseling pranikah juga bisa ditanyakan atau ditelusuri atau digali tentang kalau masing-masing pasangan ada yang emosional, gimana menyelesaikan emosi, bagaimana ekspresi emosi, itu bisa di situ. Tuh. Saran saya sebelum pernikahan
bagusnya konseling pranikah. Tuh. Mm-mm. Ya, tapi kalau ada masalah dalam dalam komunikasi atau masalah pertengkaran, konseling pasangan namanya. Oh, baik dok. Oke, Ya. jadi selain konseling pranikah ini dok, apakah ada tes-tes kejiwaan khusus yang mungkin bisa menjadi semacam tes screening gitu dok, sebelum memasuki kehidupan pernikahan misalnya gitu dok? Di konseling pranikah bisa ada tes-tesnya. Teman saya itu Oh, ada ada membuka konseling pranikah. Jadi dia masing-masing pasangan akan ada tes-tesnya. Nah, kalau dirasakan di antara pasangan itu ada tanda-tanda ada gangguan, biasanya saya akan dikonsulkan. Lalu saya akan sama-sama membahas. Nah, itu ada tuh dan itu cukup bagus menurut saya ya. baik dok. Oke, Ya, jadi jadi itu biasanya ke psikolog tuh karena dia banyak tes-tesnya. Nanti kalau sudah kelihatan ada gangguan bisa dikonsul ke psikiater. oke, baik dok. Jadi ini kelihatannya nih sahabat Red Carolus nih banyak nih yang bertanya nih, ada nggak sih cara-cara untuk mengetahui nih kalau kita pacaran gitu ya, tes-tes screening yang mungkin diperlukan sebelum memasuki kehidupan pernikahan? Nah ini jawabannya ya dok ya. Jadi konseling pranikah sahabat sehat semua ya. Baik. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya dok, karena waktu yang sangat terbatas, walaupun memang sebenarnya banyak sih dok pertanyaan lagi untuk dokter Luki. Ya, nanti minggu Kalau depan juga untuk, boleh kalau mau lanjut. boleh dok, boleh asal dokter berkenan dok. Ya, nggak apa-apa. Ya, gimana Oke, dok. pertanyaannya? Pertanyaannya dok, kalau misalnya kita melihat nih dalam suatu rumah tangga ya, kan misalnya wanitanya itu kita menyaksikan sering dipukul, sering di-abuse, tapi pihak wanitanya ini cenderung untuk diam, mungkin karena banyak faktor ya dok ya, mungkin karena ingin mempertahankan demi anak-anak, atau karena laki-lakinya itu breadwinner gitu ya, tidak ada yang lain yang bisa menghasilkan uang untuk keluarga gitu. Terus diam-diam aja dan ya udah suffering in silence saja gitu. Nah itu gimana sih cara kita mengencourage pihak korban baik perempuan ataupun pria tersebut untuk berani speak up untuk melindungi dirinya sendiri dok? Iya, ya tentu aja masalah di keluarga banyak dan kompleks ya. Ya, salah satunya kalau nggak punya penghasilan dari pihak suami itu juga susah ya, kan ada istilah apa? Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang melayang. Itu benar. Perempuan itu kalau prianya tidak bisa menghasilkan itu dia pasti akan stres karena apa, dia yang paling mikirin nanti dapurnya gimana nih, mau belanja ya. Kalau laki-laki kan enak aja, saya kasih duit nih pokoknya harus cukup ya, mana bisa ya. Nah, kadang-kadang perempuan tuh suka cerewet ya, ini kurang nih gitu, bahkan kadang-kadang ada nada-nada yang kayak curiga, jangan-jangan duitnya gini. Nah kan jadi menimbulkan pertengkaran, jadi itu yang bisa terjadi itu ya. Jadi makanya sebelum menikah itu ya lihat dulu ya, kalau prianya masih belum bisa membiayai jangan menikah dulu. Atau menikah jangan punya anak dulu, kalau udah punya anak itu menghabiskan uangnya jauh lebih banyak ya. Jadi jangan, jadi istilah apa, ada anak ada rezeki itu nggak bener ya, nggak ditinggalkan itu ya. Ya itu benar buat ini para apa, korban trafficking gitu. Nah trafficking banyak anak banyak rezeki, benar buat dia. Tapi kalau buat rumah tangga itu gak benar ya, itu malah bikin duitnya menjadi habis dan akhirnya timbul pertengkaran ya. Jadi nah sekarang sudah terjadi nih ya, prianya nggak kerja ya, mau nggak mau dia harus berusaha untuk cari pekerjaan mau nggak mau, dan perempuan yang memang mau memaksa kayak gimana ya nggak bisa. Nah bahkan si pria itu ya jujur bahwa duitnya memang dia sudah berusaha, bukan dikasih ke pihak ketiga ya. Nah makanya beberapa solusi ada, kadang-kadang prianya semua gajinya dikasih ke istri, ada yang gitu ya, istri yang mengelola gitu ya. Jadi istrinya mau ngomong gimana lagi, memang itu semuanya udah dikasih ya, istrinya yang harus pintar-pintar mengelolanya ya upaya ini. Nah, dan kalau umpamanya istri merasa bahwa prianya ini apa melakukan ada lagi emosi, sebenarnya gini, laki-laki itu kalau tidak punya suatu pekerjaan atau kurang ya, itu sebenarnya gengsinya loh. Laki-laki itu salah satu gengsinya itu adalah di pekerjaan juga. Kalau dia merasa pekerjaannya belum bisa mencukupi, dia sebenarnya cukup emosional juga. Jadi kalau itu diprovokasi, biasanya lebih gampang marah. Saya pikir si istri kalau namanya seorang suami ada emosional, mungkin sebaiknya
jangan terlalu banyak memprovokasi karena itu akan merugikan. Ya memang harus pasrah menerima karena kan itu pilihannya. Ya dan mungkin sama-sama belajar untuk menerima keadaan dan mungkin berusaha secara produktif ya bukan dengan memaksa kan nggak ada gunanya. Nah, mungkin mikirin bagaimana caranya kita bikin usaha bersama dan lain-lain. Tapi tidak bisa memaksa kamu dong harus cari kerja gini itu nggak akan ada masalah. Yang terjadi yang paling sering terjadi adalah prianya nggak tahan di rumah dia pergi keluar. Pergi keluar ya ketemu yang lain di sana ya dia oh kenapa mas nggak di rumah iya nih istri saya lagi cerewet marah-marah oh kalau gitu mas di sini aja nah kan jadi repot ya jadi ingat bahwa ya biar bagaimanapun suami tidak bekerja atau tidak punya gaji yang cukup ya harus diterima dan ya udah sepiring berdua juga nggak apa-apa ya kan anaknya diatur kalau bisa cuma satu atau jangan punya anak dulu pokoknya intinya seperti itu jangan membiarkan adanya api dalam sekam ini yang membuat akhirnya timbulnya pertengkaran ya kalau suaminya lagi marah atau apa suami itu laki-laki itu umumnya mencari gua untuk ditinggalin jangan masuk ke guanya biarin aja kalau dia udah tenang baru aja bicara biasanya para perempuan itu umumnya pingin langsung suaminya menjawab saat itu juga. Nah, itulah yang menjadi masalah karena pada saat itu mungkin para suami belum bisa menjawab, dia mau masuk ke guanya dulu. Ya, jadi biarkan suaminya tenang, nanti besok ketika suasana perasaan lebih baik, baru ajak bicara ya, cara bicara yang produktif seperti gimana. Itu akan menghindari terjadinya KDRT. Ingat ketika seorang pria itu marah-marah dan seperti emosi, perempuan itu ya harus pintar, jangan jangan juga emosional memancing dengan kata-kata. Udah mengundurkan diri aja lah. Emosi kadang-kadang pengen membalas, pengen ngomong, ngata-ngatain, udah disabar aja karena pasti semuanya jadi jelek. Jadi ketika suami udah marah, udah mulai tenang, tarik napas yang dalam, keluarin. Ya, lakukan berapa kali, lalu bilang sama suaminya, katanya kamu sedang marah sekarang ya, ya udah kamu tenangin diri dulu, nanti kita bicara lagi. Itu. Ya, mudah-mudahan kalau ngomong seperti itu ya suaminya jadi tenang, nggak jadi mukul. Karena sebenarnya kalau suaminya kayak begitu pun masih pingin mukul atau mencecar, berarti mungkin suaminya nggak benar-benar sayang sama istrinya ya. Kalau sayang kan sebenarnya dia sendiri sudah bergumul untuk menahan diri. Jadi kita harus jangan memprovokasi. Nanti kalau udah memprovokasi lalu dia mukul, nah seakan-akan dia salah. Padahal ada kesalahan di kita juga yang memprovokasi dengan kata-kata ya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Baik dok. Oke dok, mungkin sebagai penutup dok, ini ada satu mitos ya dok yang cukup populer. Sebenarnya mitos atau fakta sih dok, kalau anak laki-laki dekat dan sayang dengan ibunya, berarti dia calon yang terbaik dan akan sayang juga sama istrinya gitu dok. Tanggapan dok tentang pernyataan Bukan ini masalah mitos atau fakta, tapi kalau seseorang itu sayang, ada perasaan sayang, peduli, berarti mungkin sifatnya baik kan? Karena ada pria yang nggak peduli sama orang tuanya, jadi nggak peduli sama siapapun, dia peduli sama dirinya sendiri, yang masuk ke narcissistic personality trait tadi. Jangan pernah menikah dengan seorang pria yang narsisistik. Kamu pasti akan menderita, meskipun dia kaya. Ya, jadi seseorang itu untuk bisa mengenali cinta yang sesungguhnya, berarti dia harus belajar untuk mencintai orang lain juga. Ya, baru dia bisa mencintai dirinya. Ya. Jadi cinta dengan diri dan cinta terhadap orang lain itu harus sama besar. Ya, kalau narsis itu dirinya tuh lebih besar daripada orang lain. Jadi kalau dia bisa sayang kepada ibunya, ya berarti mungkin dia akan sayang kepada kita juga kan? Berarti ada sayang, berarti bagus. Ya, jadi bukan berarti bahwa orang yang sayang sama ibunya udah pasti sayang istrinya, bukan ya. Ya, tapi minimal sayang itu ada. Tinggal bagaimana kita bisa disayang. Ya caranya gimana? Ya kalau bisa disayangkan berarti kita juga karena hukum Newton itu ada aksi ada reaksi. Jadi kalau kita kasih sayang, kita akan mendapatkan juga rasa sayang. Tapi sebenarnya suami itu rasa sayang yang kita berikan itu bentuknya sebenarnya adalah penghormatan. Nah, itu menghormati. Ya. Jadi sayang kita kepada suami itu diwujudkan dengan memberikan rasa hormat kepada suami. Apa itu? Suami akan merasa dihormati kalau kata-katanya didengar. Ya, jadi itu kalau suami seperti itu. Ya, kalau perempuan ya sebaliknya. Kalau dia dipedulikan, kalau dia merasa dipedulikan, ya, kalau dia ditanyain, udah makan belum? Nah, itu perempuan senang.
Kalau laki-laki sudah tanya udah makan atau belum, mungkin ada iya, ada enggak begitu. Tapi kalau suaminya bilang, kamu pagi-pagi tolong dong ini ya, kamu bikin air panas ya misalnya gitu. Terus didengerin, nah itu dia merasa dihormati gitu. Jadi maksudnya suami itu akan merasa dihormati kalau kata-katanya didengerin, dan akan istri merasa dicintai itu kalau dia dipedulikan. Itu apa ya? Law atau hukum secara hukum apa yang namanya? Ya hukumnya begitu ya. Hukum laki-laki dan perempuan mencintai itu wujudnya begitu ya. Yang laki-laki dihormati, yang perempuan dicintai. Oke, Dok. Oke, dari dokter apa ada take home message, Dok, untuk sahabat sehat Karolus yang sedang mendengarkan? Apa gimana? Ada take home message, Dok, pesan terakhir. Take home message. Take home message, Dok. Kalau apa ya? Take home message, ya waspadailah ya pertengkar. Jadi kita nggak usah bicara KDRT yang kita bicara kekerasan dalam rumah tangga. Tapi ini nih kenali doi sebelum rumah tangga nih tepat banget nih ya. Ini siapa yang bikin nih? Kita harus kenali memang ya. Kita kenali siapapun juga ya. Harus kita kenali dia ya. Jadi dengan demikian kita tidak akan rugi karena kita sudah siap. Kita sudah kenal siap. Masa sih kita menikah dengan kayak membeli kucing dalam karung ya, mending kucingnya bagus ya. Tapi kalau tidak kan kita akan rugi gitu, dan pernikahan tidak semudah itu untuk cerai ya. Jadi memang benar-benar kenali. Nah, kenali itu mulai harus bertahap. Gak bisa baru 1 bulan udah kenal, itu nggak mungkin banget ya. Kita menikah 10 tahun aja kenalnya juga nggak belum 100%, ada menikah serumah loh. Ya, apalagi ini hanya karena ada perasaan cinta, berarti kita udah kenali luar dalam. Ya, kita nggak usah bicara, biar cinta yang bicara, katanya begitu. Padahal kalau nggak bicara, komunikasi mana bisa kenal gitu kan. Jadi itu ya, yang pertama kenali berarti jadi teman, jadi sahabat, baru memutuskan menikah. Dalam pernikahan, semua isi keluarga harus jadi sahabat. Kalau tidak jadi sahabat, rumah tangga itu tidak akan bisa jalan dengan baik. Ya, jadi suami dan istri harus jadi sahabat. Tapi begitu juga anak-anak. Suami dan istri harus jadi sahabat buat anak-anaknya. Gitu. Ya tentu ada saatnya jadi orang tua, tapi ada saatnya juga jadi sahabat, mendengarkan begitu. Jadi kalau satu keluarga semuanya saling bersahabat, hanya saling kenal dong. Karena untuk mengenali itu namanya komunikasi, dan komunikasi itu adalah bagian dari persahabatan. Nggak ada orang yang bersahabat tapi nggak saling ngobrol. Beda. Kalau cinta kan bisa. Kalau cinta asmara tuh nggak usah ngobrol. Diem aja gitu bisa. Nah, kalau sahabat kan nggak ada diem-dieman, aneh, malah cerita asik ya kan, mau apa aja diobrolin ya, habis nonton film diobrolin, makanan diobrolin ya kan, nonton kerusuhan sepak bola kemarin diobrolin ya kan, KDRT kemarin diobrolin, semuanya diobrolin, dan diobrolin asik gitu. Nah itu namanya teman sahabat. Tapi bukan cuma diobrolin hal yang asik, tapi keluh kesah juga diobrolin. Nah itu juga sahabat. Kalau diobrolin yang senang itu baru teman. Tapi kalau kita mengeluh hal-hal yang kita nggak suka dan teman kita mau dengar, berarti dia sahabat. Karena mendengarkan keluh kesah itu nggak mudah gitu. Tapi kalau mau, berarti dia mau jadi sahabat, ya kan? Gitu. Jadi seluruh keluarga, pasangan semua mulai dengan komunikasi dan jadi sahabat. Gitu kurang lebih. Take home message-nya. Oke, mantap dok. Ya boleh diperhatikan ya untuk sahabat sehat Karolus. Ya, yang lagi pacaran, yang ingin melanjutkan ke jenjang ataupun yang sudah dalam. Kalau belum jadi sahabat jangan menikah. Iya gitu ya. Baik dokter. Oke dok, saya akan mengumumkan 2 penanya terbaik. Selamat kepada 2 orang penanya terbaik pada webinar kali ini. Mohon kepada Ibu Indah BCL dan Ibu Mentari Darmawan untuk dapat menghubungi RSN Karolus melalui DM @rskarolus Jakarta untuk detail pengambilan souvenirnya. Oke, sekali lagi dok, terima kasih banyak nih Dokter Ruki atas penjelasan yang super lengkap yang telah dokter berikan kepada kami semua di siang hari ini ya dok. Semoga membantu bagi sahabat sehat Karolus semuanya untuk semakin mengenali dan demikian dapat melindungi diri sendiri dan orang sekitar dari KDRT. Dengan demikian webinar ini saya akhiri di sini. Selamat siang dan semoga kita semua senantiasa sehat. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Dokter Ruki. Yo, sama-sama.
Gitu.